Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baiklah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan darinya untuk bisa melanjutkan pelajaran kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab. Dan untuk pertemuan hari Jumat ba'dal maghrib kita belajar dengan membaca buku Matnul Ajurumiyah, matan dari kitab Al-Ajurumiyah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Dan ini masih pertemuan kedua. Jadi kita hendaknya untuk berusaha menghafalkan matan daripada kitab yang ringkas ini, karena diakui oleh kaum muslimin bahwasanya kitab Al-Ajurumiyah ini termasuk bisa dijadikan landasan, ya. Kalau dalil kan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalil ini bukan dalil tapi bisa dijadikan landasan di dalam ilmu nahwu. Nah, jadi dimanapun kita berada, kalau kita misalkan mau diskusi atau misal menjelaskan kepada orang tentang ilmu nahwu, maka dengan kitab karya Imam As-Sanhaji rahimahullah ta'ala ini bisa menjadi landasan, karena seluruh kaum muslimin dimanapun berada di penjuru dunia internasional itu menggunakan biasanya kitab dasar untuk nahwu adalah kitab Matan Al-Ajurumiyah. Maka dari itu banyak syuruhat, ya, syarah-syarah dari para ulama belakangan yang menjelaskan tentang Matan Al-Ajurumiyah ini. Nah, untuk pemula maka kita berusaha untuk menghafalkan terlebih dahulu sambil kita memahami secara umum. Ya, secara umum dulu yang mudah bagi kita jelaskan secara ringkas saja. Adapun rincian nanti di tahap berikutnya, kalau matan dari kitab ini sudah selesai, sudah tamat, kita baca syarah dari para ulama yang lainnya, penjelasan dari para ulama lainnya tentang Ajurumiyah ini secara bertahap insyaallah. Jadi di pertemuan yang lalu kita baru 2 baris, ya. Jadi kalau kita membaca kitab, diantaranya adab, kita menyebutkan penulis dan mendoakannya. Dan ini sudah diberi contoh pada kitab ini. Jadi kalau kita membaca mustoran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu. Nah, qalal musannifu artinya penyusun kitab ini telah berkata. Kemudian rahimahullahu itu adalah doa, semoga Allah merahmati beliau. Nah, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala atau rahimahullah cukup. Kemudian anwaul kalami, ya, kita kemarin sudah kan anwaul kalami. Al-kalamu huwa ya, naqra'u jami'an, kita baca bareng-bareng. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i Masil wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'nan. Ya. Hasbuk. Cukup itu dulu, kemarin sampai situ dulu. Pelan-pelan. Ya, mahlan. Man hafid? Siapa yang udah hafal? Ya, kemarin sudah setaran. Ya. Ikra.
Nah, barakallahu fiik. Ghairuh, yang lainnya? Man hafid, siapa yang udah hafal? Fadal. Nah, Masan. Berikutnya, coba lagi. Ya, belakang Mas. Kalau salah satu. Nah, satu lagi tadi siapa ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, anwa'ul kalam, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu ja' bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Nah, empat ini sudah masing-masing kelompok atau satu kelompok? Satu kelompok itu. Mas Bagus sudah. Mas Bagus kelompok 2 ya, Mas Bagus Abu Muhammad. Kemudian Pak Apendi kelompok 3. Tadi yang satunya siapa tadi? Oh, Mas Abdul Rafiq kelompok 4. Terus Mas Selamat satu kelompok sama. Ya, satu kelompok lagi. Yang kelompoknya Mas Dani, Aditya, Mulyanto, Mujiono siapa? Belum ada. Pak Hamadi? Belum. Izin. Oh iya, Pak Mulyanto ya, hotel. Kalam. Anwa'ul kalami. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu biwaqi. Wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Nah, barakallahu fikum. Yang lainnya silahkan setoran di masing-masing kelompoknya tadi. Alhamdulillah sudah terwakili semua. Berikutnya kita baca fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Baik, iqra'u. Walami ya, wa hurufil khafdi. Nah, sesuai harokat yang ada di sini aja, insya Allah udah betul. Nanti misalkan ada yang kurang tepat kita koreksi, tapi insya Allah udah betul. Jadi fal ismu yu'rafu bil khafdi ya, wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Jadi kalau menghafal pakai yang ini. Ya, kalau menghafal pakai yang ini. Kita menghafalkannya, ini matannya yang di sini. Ini matan kitab. Nah, kalau yang di sini ini nanti untuk mempermudah kita dalam pelajaran, untuk retor-retan aja.
Nanti pelajarannya antum kalau mau catat-catat coret-coret yang di sini. Nah, itu satu kalimat. Nah, kita akan jelaskan. Fal ismu, maka isim, yu'rafu, dikenali, bil khafdi, dengan khafad, wa tanwini, dan dengan tanwin, wa dukhulil alifi walami, dan dengan masuknya alif lam, wa hurufil khafdi, dan dengan huruf khafad. Ya, kenapa kita tidak terjemahkan? Kita akan jelaskan nanti. Jadi kita biasakan itu bahasa, jadi kita jadikan bahasa serapan. Jadi isim itu kemarin sudah dijelaskan mana isim? Belum ya? Wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Sudah kemarin isim apa? Ya. Nah, isim adalah kalimatun dalat ala ma'nan wa lam tuqtaran bi zamanin. Isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna, jadi punya arti dia. Kata itu punya arti, tapi tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Apa contohnya? Ya, zaidun, kitabun. Ya, banyak kan? Masjidun, ya, baitun, dan macam-macam. Babun, ya, miftahun. Nah, di pelajaran Durusul Lughah itu. Nah, itu semua isim. Kita Durusul Lughah pelajaran awal itu isim semua. Nah, jadi menunjukkan suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Apa maksudnya tidak berkaitan dengan waktu? Kemarin, sekarang, maupun besok namanya tetap itu, tidak berubah. Ya, Zaidun kemarin ya Zaid, ya kan? Sekarang Zaid, besok pun juga Zaid. Masjidun, kemarin masjidun, sekarang masjidun, besok pun juga masjidun, tidak berubah. Nah, itu isim. Nah, adapun fi'il, mana juga sudah? Kalimatun dalat ala ma'nan waktu rinat bi zamanin. Ya, kata yang menunjukkan makna berkaitan dengan waktu. Ya, contohnya apa? Ya. Yang gampang aja, kataba, menulis misalkan. Kataba menulis, itu kataba itu kemarin atau tadi yang telah berlalu, telah menulis kataba. Nah, kalau sekarang sedang nulis, itu menjadinya yaktubu. Berubah kan? Kataba berubah menjadi yaktubu. Nah, kalau perintah jadi kan belum terlaksana, tulislah. Nah, itu berubah menjadi uktub. Nah, ini namanya fi'il, berkaitan dengan waktu, maka dia berubah. Kalau fi'il tidak berubah, berkaitan dengan waktu, tidak terkait dengan waktu. Nah, adapun huruf, ya, kemarin disebutkan ada dua, ada huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani itu huruf hijaiyah, ya, yang membangun kata-kata, ya, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya. Itu huruf mabani hijaiyah. Adapun huruf yang dimaksud di dalam kalam, nah, kalam itu kan memberikan apa? Makna, memberikan faedah, bisa dipahami, jadi punya arti. Maka huruf yang dimaksud adalah harfun ma'ani, huruf yang punya makna. Makanya di sini dikatakan wa harfun jaa li ma'nan, dan huruf yang datang untuk memberikan makna. Ya, datang dengan punya makna dia. Nah, itu 3 macam kata. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 macam kata. Mafhum? Kita masih kenalan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab itu ada 3 macam kata. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Bil wad'i artinya dengan peletakan. Yang dimaksud peletakan adalah peletakan kaidah di dalam bahasa Arab. Jadi kita tidak bisa sembarangan di dalam mengucapkan bahasa Arab. Misalkan, nah, jaa Zaidun, Zaid telah datang. Nah, Zaid telah datang itu al-wad'u, nah, peletakan kaidahnya Zaidun di situ ketika sebagai pelaku kan, itu pelaku kan. Nah, maka dia dibaca dhammah sebagai alamat rafa'nya dia sebagai pelaku. Dhammah tahu kan?
Rofa nanti, rofa ki apa toh? Nah, nanti rofa. Pelaku tahu kan? Nah, bahasa Arabnya fa'il. Nah, jadi dalam bahasa Arab segala sesuatu, segala kata yang dia menjadi pelaku perbuatan itu nanti sebagai fa'il, maka dia rofa. Kalau kita dengar kata rofa, itu asalnya adalah harokat dhammah. Belakangnya, akhirannya. Kita belajar nahwu. Nahwu itu mempelajari akhiran kata. Perubahan akhiran. Nah, maka Zaid di situ Zaidun. Ja'a Zaidun. Kalau kita mengatakan Ja'a Zaidan, itu orang Arab enggak paham. Maka ini enggak mufid, enggak memberikan faedah. Ja'a Zaidin. Nah, bingung mereka. Maka yang benar Ja'a Zaidun. Dun. Nah, karena dia sebagai pelaku. Nah, atau misalkan kita ingin mengatakan Doroba Zaidun jidaron. Doroba memukul, Zaidun Zaid, jidaron tembok. Nah, maka kita katakan doroba Zaidun jidaron. Jidaron bukan jidarun, bukan jidarin. Nah, jadi siapa yang memukul? Zaidun. Zaidun memukul tembok. Kalau kita bilang doroba Zaidun jidarun, itu bingung malahan. Sama-sama domahnya, siapa pelakunya kan itu. Atau kebalik, doroba Zaidan jidarun, tembok memukul Zaid, apa iso kan itu. Nggak bisa, itu salah itu, maka nggak mufid. Nah, itu yang dimaksud dengan bil wad'i, dengan peletakan kaidah. Jadi harus dengan kaidah, orang sembarangan gitu. Gitu. Paham? Insyaallah. Tamam. Berarti untuk di apa? Nah, kita lanjutkan yang di sini, silakan dicoret-coret. Kita masuk yang isim. Nah, al-ismu yu'rafu. Isim itu dikenali. Nah, jadi ini ciri-ciri. Ciri-ciri isim itu bagaimana sih? Nah, misalkan kita membaca dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Nah, itu mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf. Jadi semua di dalam bahasa Arab itu cuman terkandung 3 pilihan itu. Kalau enggak isim, ya fiil, kalau enggak ya huruf. Nah, maka kita harus bisa menentukan masing-masing. Mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Nah, ciri-cirinya, ciri-ciri isim yaitu dengan yang pertama al-khafdu. Nah, al-khafdu. Nah, kalau kita dengar istilah khafat, nah ini istilah yang digunakan ulama Kufah, Kufiyin. Nah, adapun yang sering kita dengar, terkadang kita juga nggak asing ya, kalau yang pernah belajar bahasa Arab itu dengan istilah jar ya. Jadi al-khafdu itu sama dengan al-jarru. Al-jarru. Nah, apa itu khafat atau jar? Nah, mudahnya ini adalah harokat kasroh, nah, atau yang menggantikannya, atau selainnya. Jadi ada penggantinya. Cuman kalau kita dengar kata al-khafat atau al-jar, bayangan kita kasroh, akhirannya, karena kita belajar nahwu. Nahwu itu mempelajari perubahan akhiran kata dalam kalimat. Jadi kalau kita dengar kata khafat, maka kita terbayang harokat kasroh. Nah, contohnya misalkan dhahabtu ilal masjidi. Nah, dhahabtu ilal masjidi, akhiran kata. Di sini bukan kasroh, ini juga tidak ada kasroh. Nah, ini kasroh. Maka kata ini adalah isim.
Mahum, kita kenali isimnya. Lah ini apa? Ini apa? Nanti dulu. Ya, kita kenali isim. Jadi dengan kasroh ilal masjidi. Nah, atau yang menggantikannya. Nanti ada pengganti-penggantinya insyaallah. Nah. Jadi ketika kita membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim, nah, bismi isminya itu dia isim. Bismi Allahi lafzul jalalah itu juga isim. Ar-Rahmani itu isim. Ar-Rahimi Ar-Rahmani maka itu juga isim. Nah, itu isim. Yang pertama dengan al-khafdu. Dia dikenali dengan tanda harokat akhiran kasrah. Kemudian yang kedua at-tanwinu. Tanwin. Nah, tahu tanwin? Tanwin itu apa? Ya, tanwin itu harokat ganda yang menyimpan nun sukun. Nah, jadi boleh ini ada alif lam, nanti kita sebutkan. Kata yang sama, ya. Dhahabtu ila masjid din. Nah, masjidin. Nah, ini dia bertanwin. Atau kata yang lain, nah, hada, ya, masjidun. Atau kata yang lain, ra'aitu masjidan. Nah, masjidin, masjidun, masjidan. Nah, ini tiga-tiganya bertanwin. Kasrah tanwin, dhammah tanwin, fathah tanwin. Mahum, bisa dipahami? Maka yang bertanwin ini pasti isim. Yang bertanwin pasti isim. Nah, kalau kita ketemu dengan kata apapun di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab para ulama, kok ada yang bertanwin, maka itu adalah isim. Fi'il gak mungkin bertanwin, huruf juga gak mungkin bertanwin, gitu. Ini alamat yang kedua. Masih bisa difahami? Masih mudah kan? Nah, jadi kita kenalan siapa sih isim. Nah, istilahnya kalau kita kenalan siapa sih fulan. Oh, fulan itu orangnya yang kurus. Nah, terus apa lagi? Tinggi. Terus apa lagi? Hidungnya mancung misalkan itu. Nah, itu kan ciri-cirinya. Nah, ini ciri-ciri isim. Dia khafat, tanwin. Nah, kemudian yang ketiga, dukhulul alifi wal lami. Bisa kemasukan alif lam. Bisa kemasukan alif lam. Dukhul itu artinya masuk, ya, masuknya alif lam ke dalam isim. Nah, kaidahnya, ya, tanwin dan isim itu tidak akan bertemu. Tanwin sudah diketahui ya, tanwin. Nah, adapun alif lam al, nah, tanwin dan al alif lam itu tidak akan pernah ketemu. Kalau dia bertanwin, maka tidak boleh ada alif lam. Kalau dia ada alif lam, maka nggak boleh bertanwin. Makanya di sini kita sebutkan dhahabtu ilal masjidi. Ya, ini karena ada alif lam, maka tanwinnya dibuang. Lah, asal dalam bahasa Arab itu tanwin, asalnya. Asal daripada isim di dalam bahasa Arab itu dia bertanwin. Lah, kapan dia tidak bertanwin? Ada keterangannya, di antaranya kemasukan alif lam. Di antaranya kemasukan alif lam. Nah, nanti yang lainnya akan datang insyaallah ketika dia tidak bertanwin, ada penghalangnya. Ada yang menghalangi dia sehingga tidak bertanwin. Nah, sehingga di sini kalau misalkan masjidin ini sudah ya menjadi al masjidi. Nah, misalkan masjidun, nah, maka ini bisa dirubah menjadi hadza, ya, masjidu, jangan dikasih tanwin. Nah, ra'aitu jadi al masjidah. Ya. Ra'aitul masjidah.
Nah, ini berubah masjidin. Ya, ini apa? Masjidin, masjidin, masjidan. Al-masjidi, al-masjidu, al-masjida. Nah, perubahannya di situ nanti kita pelajari. Yang penting kita kenali dulu. Ini alamat daripada isim. Nah, jadi alif lam dan tanwin tidak pernah bertemu. Tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang bilang dhahabtu ilal masjidin, nah itu salah itu. Jadi salah kalau bilang kayak gitu. Jadi kalau ada alif lam nggak boleh bertanwin. Kemudian alamat berikutnya adalah huruful khafdi. Ya, adanya huruful khafdi. Kalau di sini ya hurufi. Nah, yang betul yang di sini. Makanya matanya di sini hurufil khafdi karena ini atof. Nah, kalau yang di sini ini keterangan sendiri. Di sini dikasih dhammah, itu diabaikan aja untuk hafalan yang di sini. Harakat hafalan yang dipakai di sini. Di sini disebutkan hurufu, itu beda pembahasan. Nah, jadi isim dikenali atau ciri isim yang keempat adalah kemasukan huruful khafdi. Nah, bukan huruful khafdinya itu adalah isim, bukan. Jadi kadang ada yang mengira ini yang keempat huruful khafdi. Berarti dia huruful khafdi itu isim, bukan. Huruful khafdi itu ciri atau alamat yang dia itu masuk kepada isim. Nah, apa itu huruful khafdi? Nah, kita tahu kan, sudah tahu khafat tadi. Ada khafat, nama lainnya apa? Khafat jar. Nah, maka ketika huruful khafdi sama aja. Nah, jadi kita beda apa istilah aja, huruful khafdi atau huruful jar. Nah, ini sama aja. Nah, huruful jar apa saja di situ? Ada 9, yaitu min. Nah, tulisan seperti ini itu bisa dibaca dua, bisa dibaca man, kan kita sering lihat, atau bisa dibaca min. Nah, yang huruf itu min. Yang dikategorikan huruf adalah min. Man bukan huruf. Nah, nanti ada keterangan yang lain. Man itu bukan huruf. Nah, yang huruf adalah min. Ini artinya apa min? Dari. Kemudian min wa ila. Ila artinya ke. Kemudian wa an. Artinya juga dari, sama. Terus ala artinya di atas. Terus fi artinya di dalam. Kemudian al-ba'u rubba. Rubba di sini artinya bisa terkadang. Nah, jadi kadang-kadang, atau bisa sedikit, atau bisa artinya banyak. Tergantung konteks kalimat untuk rubah. Tergantung konteks kalimat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang 3 itu huruf-huruf. Kemudian yang berikutnya adalah ya. Hah? Al-ba'u dulu atau apa? Al-ba'u dulu. Nah, yang dimaksud al-ba'u ini huruf ba. Jadi yang dimaksud ini adalah bi. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau cuma satu huruf, maka bacanya seperti ini, al-ba'u. Tapi kalau lebih dari satu huruf, misalkan ini min, yuk kita baca min. Atau misalkan di sini ada fi, kita baca fi. Atau misalkan ada apa? Seperti ini, kita baca ini la. Beda dengan kalau gini. Nah, kalau ini bacanya al-lamu. Nah, ini al-lamu. Kalau ini bacanya la, udah ini la. Ini li al-lamu. Nah, kalau di sini bi al-ba'u. Bacanya gitu. Artinya apa? Dengan.
Kemudian berikutnya al-kafu berarti huruf K. Ya, artinya seperti. Kemudian yang terakhir al-lamu. Ini adalah, nah ini bisa li bisa la, tergantung pemakaian. Ini artinya ya untuk atau milik. Untuk ya, atau milik silakan. Ya. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah huruful qasami. Ya. Nah, huruful qasami ini artinya huruf untuk sumpah. Nah, itu apa saja? Al-wawu wal ba'u wa ta'u. Nah, al-wawu berarti ini wawu, wa. Kemudian ba dulu ya. Al-ba'u ya, bi. Kemudian ya, at-ta'u ta. Huruful qasam, huruf sumpah. Nah, ini adalah huruful khafdi atau huruful jar. Artinya, huruful khafdi ini artinya adalah, ini kaitannya dengan al-khafd. Nah, huruf yang khafat. Khafat itu biasanya kita baca khafat gitu aja ya. Enggak pernah nulis Latin ya malahan. Mengkhafat gitu, mengkhafatkan isim. Ya, huruf yang mengkhafatkan isim atau mengjarkan isim. Ya, tulisannya elek. Nah, jadi huruful khafat atau huruf jar adalah huruf yang mengkhafatkan isim atau mengejarkan isim. Berarti mana isimnya? Setelahnya. Isimnya itu bukan huruful khafatnya, tapi setelahnya ini. Ya. Contohnya berarti mana? Ini contohnya di sini sudah ada, yaitu ila. Ila. Nah. Ila di sini maka dia adalah harful jar. Ya. Seringnya kita mengatakan harful jar. Nah, setelah harful jar ini pasti isim. Tidak mungkin tidak isim. Gitu. Setelah huruf jar pasti isim. Nah, ilal masjidi. Min juga gitu. Misalkan kita katakan, contoh ya, minal baik. Kita sudah belajar ini huruf khafat atau huruf jar, setelahnya pasti isim yang dikhafatkan atau dijarkan, maka harokat akhirannya menjadi kasroh. Ya, jadi minal baiti. Ya, ini min kan sukun, alif itu sukun, lam juga sukun. Ini tuh sukun 3. Lalu menghidupkannya gimana? Ini dikasih fathah. Jadi minal baiti. Aslinya dia sukun. Min kemudian alif, lam sukun semua, nggak bisa dibaca. Dibantu dengan harokat fathah. Maka jadi minal baiti. Nah, ini hurufnya.
ini isimnya. Nah, jadi kalau ditanya mana ini yang isim, nah, bukan yang min. Nah, katanya huruful khafat, iya huruful khafat, tapi bukan yang dimaksud isim itu bukan huruful khafatnya, tapi kata setelah huruful khafat. Yaitu di sini adalah al-baiti, minal baiti. Nah, kalau dalam kata seperti ini minal baiti, dari alamat ciri-ciri isim yang sudah kita pelajari tadi, ada berapa tanda pada kata al-baiti? 2. Apa lagi? 3. Ada lagi? Berapa? Ya, 3 maksimal ya. Apa aja 3? Yaitu alif lam. Ya ta? Yang pertama dulu khafat kan? Yang pertama khafat 1. Kemudian tanwin enggak masuk, enggak ada karena ada alif lam. Berarti khafat, alif lam sama huruful khafat. Ya, ada 3 langsung alamat yang masuk di sini. Nah, tanwin enggak bisa masuk karena sudah ada alif lam. Nah, terhalangi dia. Nah, ila sudah ada contohnya. Ya. An dari ala fi rubba. Nah, itu apa? Ila ke sudah ya. An misalkan an Abi Hurairata. Nah, an Zaidin dari Zaid. Ya, an Muhammadin dan seterusnya. Kemudian ala maktabin di atas meja. Ala maktabin di atas meja. Nah, fil fasli di dalam kelas. Nanti diterusulukan ada fil fasli dalam kelas. Nah, rubba di sini yang sering dicontohkan itu rubba rajulin karimin. Ya, sedikit sekali laki-laki yang mulia. Intinya setelah rubba itu dia isim. Kemudian alba'u bi. Nah, ini contohnya misalkan apa? Ya, bismillahi. Nah, ini yang dengan menyebut nama Allah. Atau marortu bi rajulin. Nah, itu huruf ba. Kemudian kaf, ya, kal farosi atau kal asadi. Ya, seperti kuda, seperti singa. Nah, kal farosi. Setelahnya itu kal qamari. Nah, kal qamari seperti rembulan. Nah, alamu. Nah, ini untuk alamu saya tambah sedikit. Kapan dia dibaca apa namanya? Lamnya fathah itu ketika nyambung dengan domir. Ya. Maka dia menjadi lahu. Nah, tapi kalau lam yang kasroh itu ketika dia menyambung kata ya, zahir atau isim yang zahir. Ini domir juga isim. Masalahnya kan kita sedang bahas isim kan gitu. Setelah lam pasti isim. Domir itu juga isim, zahir juga isim lah. Isim zahir itu sesuatu yang punya nama. Misalkan ya, li ma'nan boleh, atau itu yang gampang aja. Li rajulin misalkan ya. Ya. Li rajulin, li aliyin, li muhammadin, li rasulillahi. Nah, lillahi. Nah, jadi huruf lam kapan dia fathah ketika bertemu domir, kapan dia kasrah ketika ketemu isim dhahir. Nah, adapun huruful qasami wawu sering apa dipakai wallahi, demi Allah kan itu wallahi. Adapun yang ba itu jarang dipakai meskipun bisa billahi itu juga demi Allah. Nah, ta di Al-Qur'an juga ada tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Nah, ta. Nah, ini huruful qasami. Nah, namanya sumpah itu harus dengan menggunakan nama Allah. Naam. Indakum soal, ada pertanyaan? Jadi dihafalkan tadi. Kalau bisa sekalian huruf jarnya alhamdulillah. Jadi satu paragraf selesai. Jadi
fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Yang terpenting kita tekankan, kita faham dulu. Hafalan insya Allah masih ya tetap kita usahakan. Meskipun nyusul sedikit-sedikit tidak apa-apa. Tapi yang penting antum paham. Kalau tidak paham nanti keteteran malahan, semakin bingung. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Saya belum paham. Jadi kita mengenal ini. Ya, jadi kesimpulannya ya hari ini kita kenalan sama isim. Ya gitu. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada 3, isim, fiil, sama huruf. Itu penyusun daripada semua kalimat di dalam bahasa Arab. Ini penyusun. Ya, yang menyusun kalimat itu ada isim, fiil, sama huruf. Nah, kita baru kenalan sama yang namanya isim. Isim itu ciri-cirinya bagaimana sih? Nah, isim itu ciri-cirinya dia bisa bertanwin. Dia bisa, apalagi yang kedua, yang pertama khafat. Ya, khafat itu apa sih kalau kita dengar kata khafat? Kasroh. Ya, harokat akhirnya kasroh, itu khafat atau jar. Kemudian dia bisa bertanwin. Nah, terus lawannya tanwin, dia bisa dimasukkan alif lam. Ya, jadi kalau tanwin enggak ada alif lam, kalau alif lam enggak boleh tanwin. Itu pasangan. Nah, yang keempat pasangannya khafat. Ya. Yaitu apa? Huruful khafat. Ada huruful khafat atau huruful jar. Nah, itu apa? Kesimpulan dari pelajaran kita pada malam hari ini mengenali tentang isim. Tamam? Jika tidak ada pertanyaan, kita persiapan salat Isya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.